Begini Baraya, sebenarnya ajaran agama Islam generasi yang lebih awal itu, misalkan masyarakat Madinah pas awal-awal di zaman Nabi, itu tidak pernah mengenal jizyah. Jadi, Baraya silahkan baca Piagam Madinah, please. Itu di internet sudah ada banyak, silahkan baca satu persatu dalilnya atau poin-poinnya. Di situ dikatakan bahwa orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang apapun yang ada di sana, itu adalah warga negara yang sama rata, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bela negara. Kalau ada orang Yahudi diserang, maka Muslim harus bela. Kalau ada Muslim yang diserang, maka Yahudi harus bela, dan sebagainya. Dan tidak ada jizyah di sana sama sekali. Nah, tetapi ada pengalaman buruk di masa Perang Uhud. Jadi Perang Uhud itu ceritanya, Nabi Muhammad itu diserang oleh pasukan Quraisy. Jumlahnya 3.000 orang, sedangkan Nabi Muhammad hanya bisa mengumpulkan pasukan hanya 1.000 orang. Dan 1.000 orang pun itu tidak semuanya orang-orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang-orang yang aneh-aneh di sana juga ikutan. Oke, gabung di situ. 1.000 orang bisa dikumpulkan. Ketika pasukan Quraisy sudah hampir datang dan orang-orang Madinah sudah hari H, ayo kita berangkat, 300 orang Yahudi itu mundur dari perang, disersi. Dia katakan, perang ini kan perangnya Muhammad. Orang-orang Quraisy itu adalah musuhnya Muhammad. Ngapain kita ikut perang? Akhirnya orang-orang Quraisy itu yang jumlahnya 3.000 itu harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan pasukan yang hanya 700 orang. Dan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya orang-orang Islam kalah. Nabi Muhammad tentu saja kecewa, tapi lah. Kemudian 2 tahun berikutnya, orang-orang Quraisy nyerang lagi, tetapi kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar, karena mempersatukan konfederasi Arab yang lebih besar lagi. Jadi jumlah pasukan yang menyerang Madinah itu sampai 10.000 orang. Nabi Muhammad pasukannya jauh lebih sedikit dari itu, sekitar 2.500 atau di bawah itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Muhammad itu atas saran seorang sahabat dari Persia, itu membuat parit, kemudian menciptakan benteng-benteng pertahanan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab itu kalau perang itu agresif, maju, ofensif gitu. Jadi kalau bertahan di balik benteng atau bikin parit itu sesuatu yang sangat memalukan. Tapi ini tradisi Persia. Diikuti saja sama Nabi karena terpaksa. Nah, tetapi hampir di ujung pertempuran itu orang-orang Yahudi berkhianat. Lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bentengnya itu dibuka untuk orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, silahkan kau mau nyerang lewat sini, tapi saya minta perlindungan dari kamu begini-begini. Jadi bikin kesepakatan di luar, jadi bikin pengkhianatan. Nah, Nabi Muhammad mengetahui itu, dan akhirnya apa? Kebohongan dibalas kebohongan, intrik dibalas intrik, konspirasi dibalas konspirasi, dan sebagainya, sampai akhirnya baik orang Yahudi maupun orang Quraisy itu bisa dikalahkan. Seperti itu. Nah, dari situlah kemudian Nabi Muhammad memiliki sebuah pengalaman yang buruk, bahwa sesungguhnya saya itu di Madinah pengen sekali untuk sama rata, sama rasa, perang bareng-bareng, saling mendukung antar agama, antar suku, antar orang-orang yang berbeda-beda. Tapi setelah pengalaman-pengalaman ini diketahuilah bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bisa dipercaya. Karena itu maka muncullah aturan tentang jizyah. Jizyah itu apa? Ya udah gini, orang Yahudi, orang Nasrani, kalian yang bukan Muslim, gak apa-apa, gak usah ikut perang, tapi bayar uang perangnya.